Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita berkumpul di sini untuk membicarakan tindak lanjut kelompok belajar kita, komunitas pembelajar kita. Kita dari rumpun bahasa dan IPS. Ya, diharapkan kita nanti bisa membuat praktik baik untuk dijadikan laporan. Itu ikhlas gitu. Ya, selain itu kepentingannya mungkin yang sekarang yang paling dekat adalah ada masukan untuk P5, terutama untuk kelas 10 adalah literasi. Kalau kombelnya itu sendiri, yang kemarin memang kita sedikit salah kaprah, punten ya. Jadi harusnya kita bukan cuma ngumpul untuk meningkatkan kompetensi gurunya saja, tapi si ujung-ujungnya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita ngumpul itu karena ada persamaan, misalnya terutama untuk guru-guru yang mengajar di kelas yang sama. Ketika kita evaluasi, misalnya ada siswa yang punya masalahnya apa, nanti kita berkumpul terus menginventarisir masalah. Ini masalah di kelas ini ini dari mapel ini mah begini, dari mapel itu begitu gitu. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita inventarisir masalah tersebut, lalu nanti kita diskusikan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Misal solusinya, misalnya kalau dalam bahasanya Bu Hem bahas terutama bahasa Inggris. Oh iya, di kelas ini si Anu mah belum bisa membaca bahasa Inggris gitu. Bahkan dia nggak tahu cara melafalkan huruf A, E saja gitu kan, itu rata-rata A cenah. Lamun I gitu kan, mestinya E dan I gitu kan ya. Nah, mereka bahkan tingkat kelas 12 ada yang belum bisa seperti itu gitu. Nah, kalau ditambah mungkin nanti dari pelajaran lainnya apa, lalu kita diskusikan untuk mencari solusi. Nah, ini mau diapakan gitu. Ya sepertinya memang jadwalnya juga tidak harus di jadwal normal kita gitu. Itu kita ya kalau yang didapatkan dari Bu Elis begitu katanya sih, kegiatan kombel itu contohnya misalnya 1 minggu sekali fokus untuk menangani siswa yang bermasalah dalam pelajaran gitu. Jadi bukan hanya kita meningkatkan kualitas, iya jadi seperti pengayaan seperti itu gitu. Dan itu si rencana kerjanya itu materinya disusun oleh kita si kombel. Terus nanti dievaluasi setelah kegiatan itu. Nah itu. Iya. Yuk datang ke ibu. Pokoknya mah cuma berapa menit kan kita datang udah. Iya. Nanti aja Bu. Nah itu di kombel tuh termasuk mungkin dibicarakan masalah itu. Gitu. Nah itu si kombel ya. Sekarang kembali lagi kalau kita kombel mah mungkin pertama-tama itu mau disosialisasikan dulu. Kita yang selama ini komunitas belajar itu hanya meningkatkan kualitas kita, itu meskipun efeknya memang ke murid, tapi ke murid nanti kan mungkin kapan gitu. Hari ini mah ngobrol, step ini mah ngobrol, langsung ada tindak lanjutnya ke murid gitu. Si step-stepnya seperti itu. Nah, kalau sekarang mah mungkin yang langsung di jadwal saja siapa yang mau melakukan praktik baik. Lesson study praktik baik dari IPS misalnya siapa langsung ke Pak Ajhari. Terus ya praktik baik itu ada bentuknya apa? Misal gitu. Iya. Gitu. Pak Ajhari selama ini mungkin sudah melakukan pembelajaran dan menilai oh iya yang sudah saya lakukan ternyata berhasil. Gitu kan. Nah, mau di-share ke kita. Oh iya nah, saya mah pakai ini, metodenya begini. Metode model kayak gitu. Metode model sama hasilnya. Nah, itu nanti Pak Ajhari berbagi tunggutan. Ya kan anu abi ninggalnya abdi resep pas Pak Ajhari dengan barudak anu mirarian dikasih barcode bukan barcode ya QR code terus anak disembunyikan di mana ada fisiknya juga anak lari-lari biar nggak jenuh gitu. Nah terus di situ nanti di scan langsung materi muncul atau yang apa yang harus dilakukan anak.
Nah, itu mungkin bisa, entah itu metodenya namanya apa gitu kan, tapi yang lain juga mungkin bisa belajar seperti itu. Tapi memang yang Jadi punten unik abi ya ya. termasuk ya unik. Unik. Kita mah belajar teh bagaimana cara membuat itu si QR code-na ya kan, ketika materi atau soal kita teh mau di ini ke QR code. Nah, itu yang dibagi oleh Pak Ajhari. Gitu, ya siapnya. Siap. Iya, berarti itu minggu keberapa? Ada kita kombel kapan? Satu bulan. Bari jadwal PMO teh ya, Bu. Oh, Berbagi. Bilangnya Bu Dewi mah narangkeun krisis. puisis gitu kan Iya. urutan. Iya. Buat pretest gampang gitu dengan pertanyaan-pertanyaan singkat, cepet anak. Berbagi praktik baik 1 bulan 1 kali. Nah, jadwal bisa jadi misalnya untuk bulan ini ada Pak Ajhari dengan Bu Dewi, ya kan? Pak Ajhari bagaimana mengkonvert soal jadi itu dalam bentuk code, ya kan? Bu Dewi, iya soal maupun materi. Lalu Bu Dewi kuisis, Terus berbagi ditunjukkan gitu. iya kuisis ya. Dulu di awal-awal Bu Dewi pas masuk ke sini Pak Ajhari QR code. ya, gampang kasih pretest ke anak. Sudah, kalau berbagi praktik baik mah beres. Ya. Guys, beres, tereh. Kayaknya sistemnya nunjuk kan ke keabotannya. Itu sesuatu yang sudah Ari sudah biasa dikerjakan mah. Kunaon Neng? Ngaledek lagi. Oh, ngaledek ya. Request. Ya, atas beres itunya. Nah, P5 apa itu kalau literasi ada masukan rencana mau pakai yang tahun pertama yang di awal. Ya, mungkin ke perpus juga ya, anak-anak pilih buku baca, kemudian nanti laporan gitu kan, ada ininya perpusnya. iya. Nah, gantian sekarang. Dia nggak itu hiji-hiji ceritanya. Ya maksudnya ya kan anak kelas 10 diberikan edukasi kalau di perpustakaan misalnya seperti apa itu kan ya, bisi gitu kan, ada yang belum sama sekali masuk ke perpus, jadi dipilihkan juga buku. Nah, hanya buku penunjangnya mungkin memang kurang ya, masih kurang. Kalau nggak salah Bu Kenny itu berencana untuk menambah buku-buku penunjang, tidak usah yang tebal-tebal katanya kan, yang kecil tapi mundel juga itu sedang proses mau. Itu rencana umumnya seperti itu, barangkali ada masukan untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca, berliterasi itu. Termasuk mungkin tujuan lainnya itu meningkatkan nilai di ANBK kan, itu yang siswa yang sebagian itu kan yang dipilih itu soal literasi gitu, membaca. Meskipun ini bukan guru-guru bahasa, tapi kan materinya mah kan bisa jadi dari mapel Bapak Ibu gitu kan, yang ada sejarahnya, geografinya, ya PKN-nya gitu kan. Selain ke perpus terus membaca anak, lalu harus menyetorkan hasil bacanya. Ada ini lagi nggak, ada terobosan misalnya, apa harus ada kegiatan sebagai follow up, misalnya kegiatan nanti misalnya di upacara ada siswa yang membacakan artikel atau apa, atau sekedar berbagi buku yang sudah dibacanya gitu kan, ditampilkan di upacara sebagai ini. Iya, sebagai semacam bedah buku, itu penghargaan juga bagi mereka kan ya. Disampaikan nanti nang upacara. Iya, dina upacara meh ditonton ku sadayana gitu. Jadi nanti siapa yang sudah selesai? Selain jadi yang jelas yang kemarin-kemarin program literasi teh kan hanya terhenti di situ weh. Lamun di P5 udah, setelah selesai P5 selesai gitu. Tidak ada tindak lanjutnya gitu. Pojok baca kan kita sempat bikin pojok baca hanya untuk kepentingan akreditasi, di situ diambil lagi. Kalau dari sisi sarana mah sudah berusaha mencoba ini kan lebih nyamankan yang sudut-sudut itunya, ada tempat duduknya gitu. Nah, bisa di situ kan dibaca. Mungkin yang perlu ditambahkan apa? Terus yang lebih ini mah
kegiatannya. Cuma madingnya Ada iya. bisa nggak? Nah, mading teh oke, project literasi ya. Ya bisa Bu ada ngadain kayak khusus bedah buku gitu. Ih, bisa sekali. Diambil misalnya kayak anak tuh setor misalnya kan ke wali kelas. Optimalisasi kayaknya tadi optimalisasi mading ya. Jadi si mading dioptimalkan. Hidup kan mading jadi hidup. Jadi kan sebelum kita memilih satu siswa yang ke depan di upacara, tinu mading bisa orang bikin si anak referensi. Jadi dipilih nanti tuh anak-anak mana yang terbagus gitu. Jadi Iya. yang tampil teh bukan kurang asal nyomot gitu, tapi justru Ini memang hasil te- penilaian iya. anak-anak juga gitu. Penilaian dan juga kesanggupan. Ya kan tadi bentuknya misalnya yang bedah buku. Kayaknya kalau misalnya khusus gitu Bu, acara khusus gitu. Pilih upacara makan misalnya anaknya panas, udah nggak mau dengerin. Kalau misalnya acara khusus misalnya di aula gitu, acara bedah buku hasil literasi gitu. Itu untuk semua tingkat atau hanya yang ikut P5 atau untuk P5 tingkat tertentu di P5? Jadi goals P5-nya itu bedah buku misalnya 1, 2 atau 3 orang gitu, misalnya diambil goalsnya gitu. Jadi anak tuh yang Oleh siswa. oleh siswa, jadi anak tuh ngebaca tuh ada hasilnya. Misalnya aku baca tuh mau ngapain nih, oh bisa aja masuk ke seminar bedah buku misalnya. Tapi Neng Intan kalau misalnya anu tadi madingnya di mading kan disampaikannya itu hasil karya anak lah gitu. Itu ketika terpilih kan terpilih udah dibaca sama anak-anak yang lain. Jadi ketika itu mah suatu reward ke anak ketika depan upacara mah nggak harus dia membacakan lagi hasilnya, cuman dia menyampaikan bagaimana dia bisa menulis hanya Kenapa di mading itu? poin-poinnya atau secara garis besar kenapa dia sampai ngambil buku itu, baru kita kasih reward kan hari hadiah satu kebun harusnya Piagam. buku ayah nggak diambil loh Mbak. Buku Iya. tulis kan kita kan dikasih buku tulis sampap atau wali masih gigi budak ngertos atau Lebih ke rewardnya, punya rewardnya kan penghargaan. nggak harus uang kan Bu, misalnya kan di ayat toko ya kasih misalnya peralatan dikasih pulpen sampap ya atau budak mah gitu. Iya. Lama anu tadi bayangan yang Intan si anak di upacara itu menyampaikan lagi apa yang sudah dia buat memang bakal capek Tapi terus tidak akan. Tapi lamun menarik mah dia menyampaikannya ada bakal dikupingkeun sih juga mah gitu. Iya, kalau mau misalnya bedah buku begitu di itu nanti di aula dihadiri Iya, di oleh aula siswa-siswa khusus, ya, itu. memang. Terus di mading oke Bu. Jika Jadi sejarah kamari Pariduannya anu di sisi koridor piring pameran gitu kan anak-anak kita kan membuat ginian hari sudah tugas itu lebaran Agus nanti sambil menjelaskan ketika ada yang nanya ini kumaha eta Ya udah buku ini mah itunya. aku eta mah masuk ya jadi bedah buku anak tuh ngomong gitu, maksudnya buku yang hasil dia baca apa, tapi bisa beriringan dengan mading itu Bu. Misalnya semua anak bikin mading, buat mading, tapi dipilih 2 apa 3 orang buat bedah buku gitu, dia buat bicara di depan. jadi yang terpilih teh Ya Ari gitu. Ari ini mah tadi yang di upacara mah mungkin itu si follow up-nya. Jadi nanti dari setelah literasi teh, oh iya tiap bulan, tiap minggu, tiap upacara teh pasti ada anak yang tampil, yang mencerita bedah buku anu dia baca itu, oh saya baca buku ini, hal yang menarik dari buku ini teh ini, sekedar berbagi begitu kayak gitu. Itu di upacara mah, jadi memang sekilas gitu untuk panjang-panjang teuing. Ya ulah hari itu mah kan boring budak oge nya panas. Ya anu panjang Terus gitu. upacara ini kan cuma bagaimana misalnya triknya oke kan bisa dia membuat kan jadi sok ayahnya Sampai saya gitu. di saya itu bagaimana dia bisa membuat seperti itu Bang? Ari itu mah ya laporan itu kan kemarin sudahnya dalam bentuk monolog gitu kan, dalam bentuk drama. Itu salah satu cara anak mengapresiasi ya hasil ide-ide yang dibaca buku, bukan mengapresiasi atau namanya Nampilkan. oh ya menerjemahkan mungkin buku itu yang dia baca
dituangkan dalam bentuk itu karya seni gitu. Ya karya senina ada yang hanya sekedar itu misalnya laporan itu berupa fishbone gitu kan, ada yang seperti itu, ada juga yang dalam monolog, ada yang dalam drama gitu, itu mungkin di akhir project ya. Nah itu kita tidak tahu nanti kerjasama dengan tim kurikulum dan juga koordinator projectnya akan berakhir seperti itu lagi atau tidak gitu. Nah, mungkin yang kita ini kan mah sebagai follow up-nya, karena selama ini si project literasi teh ada, tapi kan nggak ada lagi gaungnya gitu. Kita mah memang cuma di awalnya saja itu pas hari H saja, ya sehari tahun. Waktu itu Sehari. dibikin program, bukan itu masih ada usulan enggak sih? Iya cuma usulan nggak dijalankan. 15 menit di jam pelajaran awal di Iya. pagi hari membaca 15 menit. Ada yang sudah ini, Pasti ada yang mengusulin. iya bukan, ada yang sudah mengimplementasikannya nggak? Nah maksudnya itu. Program ada format pengisian misalnya. Atau programnya datang langsung dari kurikulum. Mm-mm. Ya, ketika yang pertama selalu diawali dengan membaca 15 menit. Gitu. Mau pelajarannya apapun, atau mungkin bisa diterapkan ya misalnya bahasa Inggris, baca bahasa Inggris, ketika geografi 15 Iya, menit. dia disesuaikan dengan mapelnya. Soalnya kalau misalnya yang umum, tapi yang umum ya bukan dari buku paket Iya. gitu. Soalnya pami misalnya henteu sesuai dengan mapelnya, itu kan jam pertama teh udah keambil buat ngaji. Nya atas diangge ngaos habis. Dan ada yang keberatan, terutama yang pelajaran hanya 2 jam seperti PKN misalnya kan. Sejarah. Iya, hanya terutama ini kan pasti kita cuma 2 jam pelajaran, 15 menit udah habis Ya, memang gitu. terlalu 15 menit kan kita jamnya cuma 40. Diambil 15 menit berarti sisanya cuma tinggal 25. Mungkin tidak harus 15 menit. Paling durasi paling lama 10 menit lah. Yang penting anak mau berliterasi lah gitu. Iya. Maca we itu kan si guru geografi kan justru bagusnya lu buka misalnya teh di situs naon. Nah, ini sok bacakeun gitu. Ya badan bacaan kan nggak usah buku gitu kan. Justru yang Nah itu yang ini anu barcode ini nyambung. digital sama Jadi barcode. meh Sama anak- barcode nyambung. Belajar heula. gitu jadi meh teu monoton. Jadi buku barcode. Nah, Iya. eta Atau ditayangkan di situ gitu nya. Atau ditayangkan misalnya. Nya carana mah itu mah teknis lah gimana gampangnya. Jadi kita gulkan lagi 15 menit literasi disesuaikan dengan 10 menit mapel. aja. 10 menit. Disilami ku ngaos Iya. kan. Atau dibuat poin aja. Maksudnya Jadi semakin banyak siswa yang membaca, poinnya semakin tinggi, nanti kita apresiasi gitu. Jadi mendorong inisiatif siswa dengan stimulus yang ada dibuat. nah itu hari nu dibuat poin oleh si wali kelas. Ya belum kebayang gimana teknis pengumpulan poin itu. Bisa dari Ah. bikin barcode. Jadi ketika dia Ke barcode-nya ada. jadi ketika dia buka barcode itu, jadi Nah, jika absen Iya, gitu. belum terpikir cara ngerekamnya si siswa itu teh gimana gitu, bahwa dia tuh sudah Banyak sudah pembacanya. baca, Kalau yang ngelola mah berarti tim litnum ya. Ada literasi numerasi mengelola. Nanti kan ada koordinator kelas itu buat pelaporan ke mereka saja pelaporan Iya, mah. teknisnya belum kebayang. Cuma ya Kayak ini lagi gitu. Maksudnya karena biar kita tahu anaknya benar-benar baca dan ngabsen, misalnya baca ngabsen lah ya. Bikin poin tuh kumaha teh eta teh. tina barcode sini. Sebenarnya literasi mah bukan karya semewah apapun, tapi kan Iya. literasi itu kebiasaan. Ya